Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Anissa Aslan, program studi manajemen D dengan NIM 452001271. Sebelum saya memulai penjelasan yang saya ketahui dan saya pelajari pada bab 3, 4, 6, dan 7 untuk memenuhi tugas ujian mid semester mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengampu Dr. Abdul Karim, SE, MSI. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan terkait materi pada bab ketiga, yaitu desain barang dan jasa. Pemilihan barang dan jasa. Pengadaan barang atau jasa pemerintah yaitu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan, kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa. Nah, yang kedua, jenis-jenis pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pemerintah meliputi pengadaan barang, pekerjaan, konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Apa yang dimaksud dengan pengadaan barang? Nah, pengadaan barang yaitu pengadaan setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, tidak bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Nah, yang ketiga, metode pemilihan penyediaan dalam pengadaan barang atau jasa pemerintahan. Terdapat 4 metode, yaitu yang pertama pengadaan langsung, yaitu salah satu metode pemilihan pengadaan barang atau jasa langsung kepada penyedia barang atau jasa tanpa melalui proses pelelangan. Nah, yang kedua itu metode penunjukan langsung, yaitu pemilihan barang atau jasa dengan cara menunjuk langsung satu penyedia barang atau jasa yang berlaku sebagai salah satu metode pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah Indonesia. Nah, yang ketiga, pemilihan langsung dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 penawaran. Nah, yang terakhir, transisi ke proses produksi. Pada tahap ini, produk yang diinginkan konsumen telah diseleksi, didesain, dan didefinisikan. Yang kedua, produk telah berubah dari ide menjadi definisi fungsional, kemudian menjadi prototipe. Nah, yang ketiga, bagaimana kelanjutan pengembangan produksi atau malah nggak jadi apa-apa. Yang keempat, tugas manajemen modern yaitu mengetahui proses transisi ke proses produksi. Selanjutnya saya akan beralih pada bab 4, yaitu terkait materi peramalan barang dan jasa. Nah, pada bab 4 itu peramalan permintaan barang dan jasa. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu apa itu pengertian peramalan. Nah, peramalan atau forecasting yaitu aktivitas memproduksi atau memperkirakan apa yang terjadi di masa yang akan datang dengan waktu yang relatif lama. Nah, pengertian yang lainnya yaitu suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif ataupun kuantitatif untuk melakukan perkiraan peristiwa pada masa yang akan datang dengan penggunaan referensi data-data pada masa lalu. Nah, yang kedua yaitu manfaat peramalan atau forecasting, yaitu terbagi atas 3. Yang pertama, sebagai alat bantu untuk merencanakan yang efektif dan efisien. Yang kedua, untuk menetapkan kebutuhan sumber daya pada masa yang akan datang. Nah, yang ketiga yaitu untuk membuat keputusan yang tepat. Jenis-jenis peramalan juga terbagi atas 3. Yang pertama, peramalan ekonomi. Yang kedua, peramalan teknologi. Yang keempat, peramalan permintaan.
Ada pula faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama yaitu siklus bisnis, yang kedua siklus hidup produk, yang ketiga faktor-faktor lain yaitu seperti reaksi balik pesaing, perilaku konsumen yang berubah, dan usaha-usaha yang dilakukan sendiri oleh perusahaan seperti peningkatan kualitas, pelayanan, anggaran, periklanan, dan kebijakan secara kredit. Nah, fungsi peramalan. Fungsi peramalan diketahui ketika pengambilan keputusan. Keputusan yang baik adalah keputusan yang berdasarkan atas pertimbangan apa yang akan terjadi di waktu keputusan tersebut dijalankan. Nah, selanjutnya pada materi bab 6 yaitu terkait materi strategi tata ruang. Apa yang dimaksud dengan strategi tata ruang? Strategi tata ruang yaitu keputusan penting yang menentukan efisiensi operasi secara jangka panjang. Manfaat dari strategi tata ruang yaitu utilisasi ruang peralatan dan sumber daya manusia yang lebih tinggi, meningkatkan aliran informasi, barang dan manusia, modal karyawan yang lebih baik. Yang pertama, pengertian tata letak. Tata letak yaitu suatu keputusan yang penting dalam menentukan efisiensi operasi jangka panjang. Tata letak merupakan keputusan mengenai penempatan mesin-mesin pada tempat kerja atau dalam pengaturan produksi. Nah, tujuan tata letak yaitu perencanaan tata letak fasilitas pabrik dan dasarnya adalah untuk meminimumkan biaya atau meningkatkan efisiensi produksi dalam area kerja. Manfaat layout. Yang pertama, meningkatkan jumlah produksi. Yang kedua, mengurangi waktu tunggu. Yang ketiga, manfaat proses pemindahan bahan. Nah, yang keempat, penghematan penggunaan ruangan. Yang ketujuh, efisiensi penggunaan fasilitas. Jenis-jenis tata letak. Yang pertama, tata letak kantor. Cara mengelompokkan pekerja, perlengkapan pekerjaan, dan ruang dengan mempertimbangkan kenyamanan. Nah, yang kedua yaitu tata letak toko eceran, dengan cara pendekatan yang berkaitan dengan aliran pengalokasikan ruang dan merespon pada perilaku konsumen. Nah, yang ketiga yaitu tata letak gudang dan penyimpanan. Untuk menemukan titik optimal antara biaya penyimpanan material dan biaya-biaya yang berkaitan dengan biaya penyimpanan. Pentingnya desain tata letak. Secara garis besar, tujuan utama dari tata letak pabrik mengatur area kerja dan segala fasilitas produksi yang paling ekonomis untuk dapat berjalan secara aman dan nyaman sehingga dapat meningkatkan moral kerja dan performance kerja. Tujuan tata letak gudang atau warehouse layout yaitu untuk menemukan titik optimal antara biaya penanganan bahan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan luas ruang dalam gedung. Pada bab terakhir yaitu bab 7 dengan materi strategi proses. Yang pertama, memilih 4 strategi proses terbagi atas 3, yaitu fokus pada proses, sebuah fasilitas produk yang diorganisasikan di sekitar proses-proses untuk memfasilitasi produksi bervolume rendah. Nah, yang kedua yaitu fokus pada produk atau produk value set, yaitu fasilitas yang diorganisasikan di sekeliling produk
sebuah proses berorientasi produk bervolume tinggi. Nah, yang ketiga, fokus kustominasi massal adalah pembuatan produk dan jasa yang dapat memenuhi keinginan pelanggan yang semakin unik secara cepat dan murah. Ada pula tujuan strategi proses. Tujuan strategi proses yaitu menemukan suatu cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dari pelanggan dan spesifikasi produk yang ada dalam bahasa biaya dan batasan manajerial lainnya. Proses yang dipilih akan berdampak jangka panjang terhadap efisiensi dan produksi, serta fleksibilitas, biaya, dan kualitas barang yang diproduksi. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan terkait materi pada bab 3, 4, 6, dan 7. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.